apartemen itu kan capital gain-nya, kenaikannya nggak secepat rumah landed. Itu yang menentukan kawasan itu bagus apa nggak nantinya. Kalau saya bilangnya istilahnya potensial dan lebih murah dari harga itu. Terus rumah ini udah kejual, mungkin bisa nyesel-nyesel loh. Oke Pak, berbicara tentang lokasi nih Pak, bagaimana sih cara milih lokasi yang tepat untuk first time buyer? Wow, itu nggak gampang, tapi bisa ngeliat dia senangnya di mana, aktivitas di mana, terus kalau orang Indonesia, kita ngomong Bintaro BSD ya, kembali lagi, saya kira sama lah di semua tempat, tapi agak tipikal nih Bintaro nih ya, karena mereka si anak-anak muda generasi keduanya gitu ya, misalnya saya punya anak atau ya sepantaran anak saya pasti milihnya dekat keluarganya, banyak gitu. Atau pada waktu kita menua, orang tua kita yang udah jadi oma opa itu, kita juga berusaha untuk dia tinggal dekat sini. Mungkin juga karena udah biasa, atau bisa juga ya masalah praktis aja kan dekat kan. Jadi sekarang saya kira itu ya pertanyaan kamu itu kan gimana milihnya kan, ya lokasinya, baru nanti milih rumah sebesar apa yang sesuai dengan anggaran dia. Nah sekarang pilihannya jadi menarik, lebih banyak kan. Jadi misalnya orang dia senang Bintaro tapi dia nggak punya duit 2 miliar untuk beli rumah baru, ya udah mulai dari apartemen dulu deh, walaupun nggak ideal ya, apartemen itu kan capital gain-nya, kenaikannya nggak secepat rumah landed. Tapi ideal juga karena dia berarti bisa dekat dengan tempat kerjanya, bisa juga nanti kalau udah punya uang lebih ya itu disewain, nggak usah dijual, dia pindah ke tempat yang landed. Itu bisa kayak gitu. Tapi pilihannya lebih bagus dari zaman saya dulu. Kalau kita dulu ya gitu, makin kecil rumahnya makin jauh. Kalau sekarang kan bisa milih yang misalnya apartemen yang buat tidur doang gitu, studio kan, daripada kos atau kos. Biasanya sih dalam praktek mereka milih tempat yang dulu mereka sewa biasanya. Jadi misalnya di sini kan banyak klien kita orang stan nih. Itu kalau ketemu kita udah tahu pasti lo orang stan ya pasti ya. Kelihatan wajahnya wajah stan, wajah teks ya. Karena mereka waktu mahasiswa tinggal di daerah sini. Terus karena udah familiar sini, cita-cita mereka kalau gua nanti udah maju profesinya atau kerjaannya, dia pengennya di daerah sini. Dia familiar gitu aja dengan daerah sini. Dulu kos ini ya pengennya punya sekarang di sini. Alamiah ya gitu. Karena udah nyaman kali ya. Iya. Kalau saya sih prinsip dasarnya kalau saya mau beli rumah untuk yang kita dipakai ya, bukan untuk investor ya. Bukan untuk investment. Saya pengen ngerasain dengan badan saya gitu loh. Kayak rumah ini dulu, kantor ini, dan dulu rumah. Waktu saya milih, itu kayak kucing mau beranak kali ya. Jadi saya datengin tanahnya masih merah, masih ada fotonya tuh. Mungkin boleh ditampilin nanti di ini kita ya. Jadi Mikael masih kecil, saya masih umur 35 atau berapa gitu. Terus itu saya benar-benar ngerasain tempat ini mungkin yang kita duduk nih, saya ngerasain, oh karena saya suka camping kan, jadi berasa kalau kita mau buka tenda pun saya selalu pasti kayak berasain itu, ini enak nggak tempatnya gitu. Nah sini waktu itu kayak gitu. Ya, terus kalau saya doa, nah saya juga sarankan pembeli yang lain kalau mau anak-anak muda ini kalau mau apalagi rumah ya, masa nggak doa gitu ya. Untuk saya sih penting banget ya, harus doa gitu. Karena banyak faktor yang tidak kelihatan, tidak bisa diukur dengan hanya uang gitu. Kita nggak tahu tetangga kita siapa. Kita nggak tahu tuh nanti bawahnya jangan-jangan ada gas yang meledak atau maksudnya hal alam ya, hal-hal alam atau auranya nggak cocok. Bukan soal aura secara mistik atau apa, tapi kan setiap tanah tuh ada getaran magnetnya. Di bawah mungkin ada aliran air, ada sungai di bawah yang berapa ratus meter bawah, itu pengaruh ke kesehatan kan. Intinya setiap orang harus ngerasain sendiri, cocok nggak dengan badannya. Kalau saya, gitu. Iya Pak, berkaitan dengan lokasi nih, masih berbicara lokasi, apa aja sih Pak yang sering diabaikan orang untuk memilih lokasi biasanya? Dibalik ya, jangan diabaikan, tapi harusnya cari lokasi yang kayak apa gitu ya.
mungkin di beberapa episode sebelumnya saya pernah ngomong juga. Jadi lokasi itu, atau kalau kita bilangnya neighborhood ya, kawasan itu ditentukan, perkembangannya ditentukan oleh pertumbuhan penduduk sama infrastruktur. Itu paling penting. Jadi faktor demografis itu paling menentukan. Itu sebenarnya bukan cuman untuk urusan properti, untuk urusan negara pun begitu. Negara, tren ekonomi itu faktor demografis itu penting. Jadi umur orang berapa yang masuk ke sini. Misalnya kamu anak muda masuk ke daerah sini, beda kalau yang masuk tipe, jadi umur, kemudian kerjaannya jenisnya apa. Itu yang menentukan kawasan itu bagus apa enggak nantinya. Kalau saya bilangnya istilahnya potential growth. Potential growth itu jadi hari ini kamu beli rumah 1 miliar, dia bisa jadi 5 miliar atau dalam 2 kali lipat dalam berapa lama? Misalnya 2 miliarnya dalam tempo 5 tahun. Nah, Bintaro, BSD, Tangerang secara umum, daerah developer besarnya, termasuk yang sekelilingnya developer besar, itu di titik seperti itu. Dugaan saya nanti mesti dibuktikan dengan data. Kita termasuk Tangerang Selatan dan Kabupaten itu adalah tempat yang pertumbuhan penduduknya paling tinggi se-Indonesia. Paling tinggi, kecepatan kalau nggak salah 45%. Nomor 2, ini data saya nggak update mungkin, tapi masih sama kelihatannya. Bahkan mungkin sekarang makin pesat lagi. Karena kan ini saya ingatnya data sekitar 5-6 tahun yang lalu. Satu saat itu harga rumah kenaikan dari titik segini menjadi naik itu di Bintaro, BSD, Tangerang Selatan itu secara umum bisa kalau nggak salah nomor 2 setelah Shanghai. Bayangin waktu itu kalau nggak salah kejadian di 2017, 2015. Jadi kamu benar-benar beli rumah hari ini harga 1 miliar, 5 tahun lagi bisa 2 miliar. Dan itu kayaknya tren untuk saya merasa itu masih seperti itu. Mungkin saya nggak objektif, karena saya tinggal daerah sini, terus saya profesinya dari urusan properti seperti ini. Tapi menurut saya objektif juga, karena saya ngelihat trennya dari saya umur 30 sampai umur 60 di sini 30-an tahun lebih. Gitu. Rasakan langsung, terus data bisa dicari dengan mudah kok. Misalnya nomor 2 yang pertumbuhan penduduknya tinggi apa? Kalau nggak salah Kabupaten Bandung. Ketiga Malang. Nah, uniknya di daerah Tangerang ini sebenarnya ya terutama Tangerang ya. Kabupaten Tangerang maupun Tangerang Selatan, terutama Tangerang Selatan. Yang masuk itu kan knowledge worker, pekerja pengetahuan. Artinya orang sarjana yang masuk. Bahkan sekolah aja sekarang jadi tambah banyak kan di sini, sekolahan, universitas. Nah, itu tipenya beda dengan daerah suburb lain di sekitar Jabodetabek yang pertumbuhan penduduknya juga gede banget. Tapi bukan pekerja pengetahuan, pekerja menengah ke bawah, pabrik lah segala macam. Nah, kemarin saya coba ngelihat data perkiraan masa depan ya, sampai 25 tahun sampai 30 tahun yang akan datang. Saya cek ada satu website yang memprediksi masa depan, kayak apa nih nanti Indonesia di tahun-tahun 25 tahun dari sekarang. Ya sama juga, mereka ngomongnya soal demografis itu yang membedakan. Khususnya dia bilang bahwa akan ada pertambahan penduduk yang pesat sekali untuk masuk ke daerah perkotaan. Kayaknya tren di seluruh dunia, namanya apa ya, urbanisasi kalau nggak salah. Jadi orang dari seluruh pedalaman itu masuknya ke Jakarta, ke Surabaya, nyari kerjaan. Contohnya Carlos ini. Kota-kota besar ya. Iya, maksudnya banyak sekali yang karena ya ada gula ada semut kan, karena semua kekumpul. Terus kedua infrastrukturnya udah bagus, kemana-mana deket. Makanya ada tren juga namanya nanti di satu saat itu akan ada kayak apartemen yang kayak super city, mereka bilangnya apa ya, super city atau apa. Jadi apartemen tapi isinya tuh semua ada, dari mulai sekolah sampai orang hidup di situ, sampai restoran. Ya sekarang hampir ada kan kayak gitu. Kita aja di daerah sini gampang banget kemana aja. Kuburan pun udah mulai ada yang agak bagus daerah sini. Rumah duka ada. Jadi benar-benar dari lahir sampai meninggal. Nah, saya ingat waktu saya masih kerja di BSD,
sekitar tahun berapa ya itu ya, kita disuruh berkhayal kayak gini. Jadi kita lagi ada satu sesi untuk menentukan visi perusahaan. Waktu itu masih dipimpin sama Pak Ciputra lah boleh dibilang ya. Maksudnya merek masih dominan Pak Ci. Terus dia ambil satu konsultan untuk kita pegawainya, profesionalnya disuruh ikut menentukan visinya apa. Nah saya ingat banget tuh, saya disuruh membayangkan 25 tahun lagi kayak apa. Masing-masing orang suruh nulis. Saya ingat saya nulis banget di situ bahwa saya akan hidup sampai mati mungkin di situ. Dan ternyata untuk saya benar. Hampir 40 tahun saya terus ngikutin dari mulai masih master plan BSD waktu itu, termasuk juga Bintaro, termasuk rumah kita ini. Saya ngelihat master plan-nya. Dan ternyata terjadi. Itu yang luar biasa menurut saya. Dan itu memang faktor waktu itu Pak Ciputra yang luar biasa memang. Ciputra Group, terus habis itu merembet kebiasaan untuk bikin master plan dan taat kepada master plan ini membuat kita bisa memperkirakan 25 tahun lagi kayak apa. Yang pasti saya bisa ngebayangin bahwa BSD yang sekarang itu seperti yang saya bayangkan 25 tahun yang lalu. Dan sekarang pertanyaannya 25 tahun lagi kalian umur misalnya 50, kayak apa tuh di sini? Mesti kebayang gitu karena cepat banget loh 25 tahun. Yang pasti setiap 5 tahun hampir pasti ya naik 2 kali lipat. Daerah sini, daerah lain mungkin enggak. Tapi ini pakai disclaimer juga ya, belum tentu, siapa tahu ada bencana apa gitu sehingga Cisadane mungkin jadi tercemar atau apa, sehingga itu banyaklah faktor-faktor itu atau banyak hal gitu yang bisa membuat satu harga turun. Milih lokasi itu ini banget sih, sangat personal, sangat spiritual menurut saya, termasuk sangat ekonomis, maksudnya ada sisi finansialnya. Jadi nggak boleh salah karena itu kamu akan hidup di situ cukup lama. Saya nggak terlalu percaya, nggak tahu ya anak-anak muda sekarang kan seneng jalan-jalan tuh digital nomad atau dia kayak nggak perlu punya rumah karena nggak perlu rumah kalau nggak salah gitu ya anak muda sekarang ada kayak tren ya bener ya nyewa aja. Saya sih yakin itu nggak seperti itu. Nih apalagi orang Indonesia gitu pasti dia butuh rumah sehingga ya tadi perlu ngerasain tempat yang cocok mana, deket keluarga apa enggak. Rasanya tetap perlu rumah lah ya. Iya. Bener nggak? Bener sih kalau secara pribadi. Walaupun nyewa aja nggak nyaman kan. Pasti kamu hari ini seneng, besok waduh belum tentu diperpanjang, deg-degan lagi. Belum lagi kalau dinaikin sewanya sama si pemiliknya. Bener nggak gitu ya? Betul kan? Ya jadi menurut saya itu kebutuhan pokok. Nggak harus rumah mahal menurut saya. Jadi kayak daerah Bintaro, BSD, nggak usah di sini, nggak perlu. Menurut saya nggak usah baru juga, cari secondary. Kedua, bisa cari di agak lebih jauh. Selalu, yang penting beli dulu. Pada akhirnya, memang harus hati-hati. Kalau nggak di developer gede, ya risikonya akhirnya jadi rugi. Akhirnya cuma nafsu beli ini, tapi nggak kebeli. Tapi kalau nunggu sampai punya duit untuk beli di daerah yang udah berkembang kayak Bintaro BSD ya mungkin agak lama ya. Jadi memang mesti uangnya diparkir di sesuatu, entah emas, entah apalagi itu ada strategi tersendiri lah.